Iya, coba ya. Ya. Gimana kan? Oke. Selamat malam pemirsa podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Apa kabar? Senang sekali ya kita semua dalam kondisi yang sangat sehat. Wah, masih pandemi, masih dalam kondisi yang tidak mudah, tapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga imun dan iman kita. Wah, kayaknya kalah ini kalau kamu buat podcast kalah. Gak gitu, gak gitu. Can you pass the prompter test? I'm gonna... you guys know what to do. Semoga. 3, 2, 1. The Santa Barbara County Public Health Department is opening more COVID-19 vaccine appointments tomorrow. The county is expecting 3,800 doses of the Johnson & Johnson vaccine this week. Emergency services, agriculture, and food service workers are eligible to get the vaccine. Community members can book an appointment starting at 9 a.m. tomorrow on the health department's website. Teman-teman Saling Sapa Jalan-Jalan, pada episode kali ini podcast Saling Sapa Jalan-Jalan menghadirkan seorang praktisi public speaking. Iya, bener ya. Perkenalan diri dulu, monggo. Oke, selamat sore semuanya. Saya Oktarika Adisti. Kalau di account Instagram saya Oktarika Banda Bandu. Gitu. Kebetulan saya MC dari tahun 2002. Dari tahun 2002. Kemudian sebelumnya dari penyiar radio. Dari penyiar radio kampus, belajarnya di situ, terus kemudian merambah ke TV lokal Malang. Waktu itu ada Mahameru dan Malang TV. Terus kemudian merambah ke mengajar untuk kelas announcer, MC dan presenter. Wow. Gitu. Dan sekarang lagi mulai belajar lagi untuk voice over. Latihan terus deh kalau untuk voice over. Daber udah? Gitu. Daber udah. Tantangannya banyak. Ya. Seru. Iya. Karena suara harus ini ya. Suaranya harus acting ya. Iya, betul. Theater of mind-nya itu harus jalan. Kalau anak radio bilangnya gitu, theater of mind. Theater of mind. Keren loh. Bisa jadi nama grup band nih. Nama grup band? Iya, ntar pasti ada grup band namanya ya sama Theater kayak ini loh. Sama kayak ini loh, apa? Grup apa ya? Ada grup band yang sampai hari ini nggak pernah sukses keluarin album. Oh ya? Apakah itu? Blue Band. Duet VO yuk, kamu duluan ya, siap-siap. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI Station. Anda telah tiba di stasiun akhir, Stasiun Lebak Bulus Grab. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih telah menggunakan MRT Jakarta. Sampai berjumpa kembali. This is the last station inbound for Lebak Bulus Grab. To all passengers, please check your belongings and alight carefully. Thank you for taking MRT Jakarta and see you on the next trip. Harus diperhatikan untuk memproduksi vokal itu adalah tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Maksudnya ketika kita berbicara tapi kita menyakiti diri sendiri dengan misalnya pakai fake voice, pakai suara yang palsu yang dibuat-buat, ya kan, biar terdengar enak. Oh iya. Halo. Ya. Jadi saya Nah, bisa ngomong dengan warna suara seperti itu bisa. Tapi mau bertahan berapa jam? Iya kan? Pasti nanti akan berubah ke warna suara aslinya. Terus kemudian jangan voice fake ya. Fake voice. Fake voice ya. Terus. Fake voice. Nah, fake voice, terus kemudian suara itu juga nggak boleh menyakiti orang lain. Jadi ketika orang dengar nggak sakit di telinga,
ya kan, terlepas itu ada kecanggihan teknologi ya, ada mic, ada mixer atau ada apapun, kita harus bisa tetap membuat orang mendengar suara kita itu nyaman. Nah, kunci untuk tidak menyakiti orang lain itu juga salah satunya adalah dengan bermain dinamika intonasi, empasis, pemenggalan kata, dan penyampaian maknanya, ya kan? Itu semuanya terangkum menjadi satu di situ. Paham, atau mungkin dia harus bermodulasi yang keriting-keriting nada-nada seperti apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita as a public speaker, itu tidak bisa karena kita berbicara as a normally kita ngobrol. Oke. Ya kan? Unpredictable moment. Kapan kita narik? Itu nggak bisa kayak nyanyi. Kalau nyanyi kan di chorus, di ref atau di mana dia harus ngapain? Udah sengaja gitu ya. Udah disengajakan, udah dilatihankan gitu ya. Kalau dirimu enggak, harus Nggak bisa. Langsung refleks, langsung at that time cari momen gitu ya. Oke, paham. Betul sekali. Keren. Nah, Terus. itulah makanya kenapa as a public speaker itu disarankan untuk kalau menurut saya bukan disarankan lagi, tapi diharuskan untuk melakukan senam vokal, Mas. Senam vokal itu kayak gimana contohnya? Salah satu contoh ya, gerakan mendasar itu lion face namanya. Gerakannya salah satunya lion face. Kalau aku stupid face gini. Itu stone face, Pak. Stone face. Kalau lion face itu salah satunya gerakannya adalah begini. Aduh, sayang kameranya nggak wide ya. Ini. Lah elek ngono lah aku. Itu ada sambil inhale exhale-nya, hirup lewat mulut, keluarkan lewat hidung. Hirup lewat mulut malah dibalik. Kalau aku fitness biasanya gitu. Ini dibalik. Karena yang dibutuhkan kan memasukkan oksigen ke dalam. Oh, jadi halo itu ngambil ya. Keren. Nah, terus buat aku nih ya, buat aku dia selama ini aku tuh sering wagu ya, bedain antara MC sama presenter. Karena nggak semua presenter bisa nge-MC, nggak semua MC juga bisa jadi presenter. Kalau dirimu kan lengkap, dirimu MC, presenter, bahkan bisa jadi MC kematian, bisa jadi vokalis, bahkan vokal bisa keren loh. Bahkan vokal keren, vokalnya keren banget dan itu nggak banyak. Itu Thank you. Menurut dirimu itu bedanya apa sih? Bedanya adalah ketika MC dan presenter, ya kan? Presenter itu kan macam-macam juga nih. Ada presenter acara hiburan, ada presenter acara berita, ya kan? Ada presenter talk show. Kemudian presenter talk show pun beda ya? Beda lagi. Ya, tapi intinya adalah ketika kita berbicara presenter, anggaplah TV atau vlog, atau YouTube atau apapun, sekarang banyak sekali fasilitas dan media yang bisa menjembatani. Ya, itu intinya adalah ketika kita menjadi presenter adalah one way communication. Ya kan, hanya satu arah, kita ketemu dengan alat. Ya kan, audiens yang melihat kita pun lewat media, yang melihat kita tidak langsung gitu kan, meskipun ada audiens langsung, tapi fokusnya yang nomor satu adalah di kamera. Pesan, karena begini, kalau untuk teman-teman radio apalagi yang memulai karir entertainnya dari penyiar radio, itu biasanya mereka akan menyadari betapa kita dalam satu ruangan hanya berhadapan dengan alat piranti keras semua, ya kan? Apalagi datangnya siaran subuh.
Nah, Siaran subuh. itu saya banget. Udah iya, siaran itu subuh. butuh multitasking. Karena di dalam satu ruangan radio itu biasanya kalau yang sekarang ini itu ada minimal 2 monitor. 2 monitor, yang satu monitor untuk playlist, ya kan? Playlist. Yang satunya monitor untuk materi, sama Oke. biasanya medsosnya radio itu. Ada WhatsApp, Oke. ada Instagram, ada apapun, Harus ya kan? diladeni macam-macam. semua itu ya. Iya, terus kemudian ada kita masih harus bertanggung jawab dengan log iklan. Oh iya, Log nggak iklan, boleh sampai iya, sampai ada yang nggak terlambat disebut. Ya. jamnya. Iya, karena itu kan di log iklan tuh ada jam-jam pemutaran spot iklan atau mungkin pembacaan atlet, ya kan? Iya, iya, iya. Itu nggak boleh miss. Terus ada pencatatan dengan not kertas-kertas begitu banyak, ya kan? Terus juga bisa jadi ketemu dengan kita masih harus berhadapan misalnya kayak radio streaming yang seperti kita ini siaran tapi visual, ya kan? Alat-alat yang sekarang banyak disebut podcast, ya kan? Ada juga nanti kita belum ketemu sama mixer yang bisa jadi minimal 12 channel, ya kan? Iya, dan Minimal harus ngetek mixernya sendiri gitu. Yes. Kan yes. operator nggak ada. Kalau mamanya harus siap jadi operator kan? Iya, harus bisa. Penyiar radio harus bisa semuanya karena tidak melulu kita ketemu dengan radio yang punya operator yang bisa handle gatekeeper ya. Kalau mungkin di salah satu radio gede ya kayak Suara Surabaya ada gatekeepernya sendiri, yang bagian terima telepon siapa, yang bagian nyambungin sama reportase di luar siapa, ya kan. Tapi kalau basically itu semua butuh multitasking banyak, ya kan. Otak, mata, mulut, telinga, tangan itu gerak semua, ya kan. Betapa akan jadi PR banget, kalau kita tidak mempersiapkan vokal, ya kan. Kalau kita tidak punya nafas yang panjang, duduk ngomong itu pun juga ngap loh. Kita ngomong 10 menit Apalagi non-stop masih harus sambil ngeladenin ini, suara tuh kok kurang. Belum lagi nanti ada penelpon atau mungkin talk show, ya kan. Belum lagi kita ketemu pace itu kita ngomong di atas beat. Maksudnya? Kita ngomong di atas beat. Aduh, saya lagi nggak pegang laptop, nggak nyalain laptop sih, nggak bisa back sound, kasih back sound ya. Misalnya ada back sound, apa nih misalnya? Yang tadi saya nyanyi langsung. Banyak. Nah, itu kita harus bisa ngikutin beatnya, Mas. Kita Beatnya harus musik peka. itu? Ya. Kita harus Meskipun bisa kita nggak blend. nge-rap gitu ya. Enggak. Meskipun kita nggak nge-rap, iya. Biar yang denger, karena kalau sudah di rumah atau mungkin pendengar radio dengerin kita itu bisa blend antara back sound sama beatnya kita ngomong. Jadi aku harus meletakkan diri bahwa aku ngobrol sama ini, berarti teman ngobrol. Gitu. Iya. Ngobrolnya dengan kamera. Gitu ya. Iya, eye contactnya Ngobrol dengan kamera atau dengan eye Iya. contactnya dengan kamera, oke, and then? Ya, dan kemudian karena kamera itu biasanya angle-nya adalah middle up atau close up, ya kan? Akhirnya kekuatan di mikro ekspresi ini sangat kuat banget, Mas. Oke, paham. Ya kan? Yang paling gampang dilihat adalah ketika ada news presenter. News presenter, ya kan? Ketika dia menyampaikan berita hard news atau feature news, itu kan beda. Penyampaian berita kematian, kriminal, ekspresi wajahnya, sorot matanya sudah beda. Oke, kita akan duet, kita akan opening dari program Metro Siang dan dilanjutkan membaca berita utama. Oke, kita mulai. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan program Metro Siang bersama dengan saya Martin Sulistyo dan rekan saya Oktarika Banda Bandu. Selama 2 jam ke depan kami akan menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Dan berikut adalah informasi utama kami dalam program Metro Siang. Informasi pertama kami pemirsa, Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden akan segera melakukan pidato perdananya sebagai Presiden terpilih Amerika Serikat. Informasi kedua kami dari dalam negeri. Kebakaran besar melanda wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat. 20 orang dilaporkan menjadi korban luka-luka dan saat ini tengah dievakuasi.
Demikian informasi utama kami, kita kembalikan ke rekan Marvin. Demikianlah seluruh rangkaian informasi kami dan kami akan kembali usai jeda. Kita mulai informasi pertama Metro Pagi Prime Time dengan rangkuman berita yang terjadi sepanjang hari kemarin dalam kilas berita. Diduga konsleting listrik, satu unit mobil mewah terbakar di Jalan Tol Jagorawi kilometer 11 pada Selasa siang. Kendaraan dengan nomor polisi B1935ZKI itu diketahui terbakar saat tengah melaju dari arah Bogor menuju Jakarta. Menurut pengemudi, sebelum terbakar mobil sempat mengalami mati mesin dan mengeluarkan asap. Beruntung pengemudi bisa keluar dari dalam mobil dan menyelamatkan diri. Ratusan rumah dan fasilitas publik mengalami kerusakan cukup parah akibat diterjang angin puting beliung yang melanda 4 kecamatan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pihak BPBD langsung terjun ke lokasi bencana dengan membawa bantuan berupa makanan siap saji dan langsung mendata seluruh kerusakan yang diakibatkan oleh bencana angin puting beliung. Lebih ngobrol, kayak mau ngajak ngobrol, seolah-olah orang di depannya itu pemirsanya itu lagi ngedengerin asik, dia ngobrol cuman nggak bisa bales gitu aja. Oke, terus next. Apalagi nih? Nah, kalau tadi bedanya pertanyaan di awal kan tadi bedanya MC sama presenter nih, ya kan? MC pun jenisnya macam-macam, Mas. Ada MC protokoler, ya kan, kenegaraan, kedinasan kenegaraan, ya kan. Kemudian ada MC formal, ada MC non formal. Non formal ini turunannya banyak banget. Kalau MC formal biasanya acara-acara pemerintah kali ya. Pemerintahan, tapi bukan protokoler. Kalau protokoler itu biasanya kayak upacara. Sudah dibuat ya. Ada skripnya dengan intonasi yang pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu protokoler. Tapi kalau formal tetap menggunakan menggunakan ton suara yang seperti ngobrol, hanya penggunaan bahasanya bahasa resmi. Gesturnya pun juga bahasa resmi. Misalnya, selamat datang Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia. Pada hari ini kita berada di Singasari Resort untuk menghadiri acara peresmian bla 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 bla. Lebih dinamis. Lebih dinamis. Tapi kalau acara itu dikemas dengan non formal, penyampaiannya beda lagi sudah. Bawahnya. Halo, apa kabar? Selamat datang di Singasari Resort. Dan kali ini kita dalam acara peresmian bla 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 bla. Acara Kamu jadi MC nggak harus kenalan ya? Nggak harus kenalin diri ya? Ada beberapa acara yang perlu kita memperkenalkan di awal. Ada yang di tengah bisa, ada yang tidak perlu perkenalan. Usai sudah seluruh rangkaian acara akad pernikahan dari Nobita dan Shizuka. Atas nama kedua mempelai yang berbahagia, kami haturkan rasa terima kasih kami atas kehadiran Bapak dan Ibu, seluruh keluarga besar dari kedua mempelai. Dan juga mewakili kedua mempelai yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim vendor yang telah bertugas. Akhir kata, kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya yang aku senang dari dirimu itu adalah bisa make it simple everything gitu. Jadi bisa nyimpelkan. Buat aku teori komunikasi itu teori yang nggak ada habisnya, karena komunikasi itu apalagi ditambah medianya yang semakin beragam, itu kemudian komunikasi ini jadi sesuatu yang bahkan bisa membentuk opini, bisa membentuk tren, bisa membentuk apapun komunikasi itu. Sehingga buat aku sekarang sebenarnya kecanggihan itu bukan di IT-nya. IT itu buat aku cuman IT itu cuman sebatas media gitu. Tapi yang di bawah ini kan the art of communication-nya gitu. Iya. Sudah nerima pesan dari kamu bahwa segala sesuatu itu mungkin banyak hal yang harus kita masih pelajarin.
public speaking itu adalah bagian dari how to communicate, dan itu menentukan resultnya bahwa apa yang kita sampaikan itu diterima atau sama sekali gagal. Iya. Terima kasih Ibu Oktarika. Terima kasih Bapak Taufik Saguanto. Semoga ini bermanfaat. Selamat datang di Terima Indomaret. kasih. Selamat Amin. belanja. Ya, sebut brand lagi. Nggak apa-apa. Di sini paling dekat aku Indomaret soalnya. Aku harus Oh, iya, baik-baik iya, oke. sama Indomaret Oke. dekat rumahku ya. Oke. Makasih ya, semoga ini bermanfaat. Teman-teman mari sama jalan-jalan. Ketemu di episode mendatang yang jauh lebih seru dan bersama dengan Ibu Oktarika. Terima kasih semuanya. Sehat terus Mas Taufik, salam untuk keluarga. Siap. Salam sayang Dirimu untuk siapapun juga. yang ada di dekat Anda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.